Tetapi saya tidak melihat ini sebuah keanehan atau ketidakniscayaan karena sangat mungkin terjadi koalisi pusat itu lanjut lagi ke provinsi atau kabupaten kota. Kebutuhan di Sumatera Selatan adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini menjadi kunci bagi siapa yang akan memimpin Sumatera Selatan ke depan. Kalau kita tanya ke wong kota Palembang, tentunya wong kota Palembang akan ngomong siapa yang pacak ngatasi banjir. Ya. Kalau kita tanya di wong Selapan, kami milih gubernur siapa yang pacak meneri jalan 20 tahun rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi para pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan. Kita akan ngobrol, ini serius nih, walaupun berkesan di ruang tamu, tapi ngobrolnya santai, tapi isinya adalah suatu hal yang serius dan bermanfaat. Kita didatangi langsung, inilah indahnya silaturahmi di bulan Ramadan. Kita kehadiran Ketua Majelis Pimpinan Wilayah ISMI Muda Sumsel, Bung Charma Aprianto, Sarjana Ekonomi. Ya. Sehat, Bung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Selamat berpuasa. Semoga Ramadan terindah tahun ini. Amin. Waduh, ini langsung dibuka dengan apa ya? Dengan semacam hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin. Semoga juga kesehatan selalu dilimpahkan. Amin. Iya. Tapi dengar-dengar habis sakit ya? Iya, 2 bulan ini sakit. Ya, alhamdulillah hari ini bisa beraktivitas, sehat kembali. Berjumpa dengan Bung Surono yang hebat luar biasa. Kami yang berterima kasih Bung Charma udah kesini. Siap. Bung, kita punya tema menerawang. Siap. Menerawang calon kepala daerah di Sumsel. Kita ngomongnya soal gubernur, Siap. pemilihan gubernur. Oke. Bung, kalau menurut Bung selama pengamatan sampai saat ini kan masyarakat lagi apa namanya? Bukan harapan macam, tapi menunggu. Iya. Berapa sih yang bakal maju nih calon ini? Kalau prediksi Bung, kira-kira sampai saat ini gimana? Ya, saya tidak dalam kapasitas sebagai seorang pengamat politik yang luar biasa di Sumsel ini, tetapi karena kita tinggal di Palembang, Sumatera Selatan, kita juga pelaku politik. Ya, benar. Setidaknya kita berafiliasi dengan semua gerak-gerak politik di Sumsel. Kami pribadi melihat bahwa hari ini untuk 2024 November paling tidak akan ada 3 pasang atau mungkin 4 pasang yang akan maju di Pilgub Sumsel 2024 ya. Jadi sebut saja yang baru saja mendeklarasikan itu ada Pak Mawardi Yahya dengan Pak Harnojoyo ya, dikomandoi oleh mantan gubernur Pak Senusman. Kemudian yang pasti selaku incumbent Gubernur Haji Herman Deru dengan koalisi apa namanya perubahannya bisa saja tegak lurus dengan koalisi pusat ya. Itu menggandeng PKB atau tambahan dari partai yang lain, artinya Herman Deru pun maju. Nah, yang ketiga ini yang saya sedang lihat kondisi real ya, selaku pemenang pemilu di Sumsel, Partai Beringin, Partai Kuning, Partai Golkar, iya kembali menduduki kursi terbanyak, benar, mendapatkan 12 kursi, artinya untuk pimpinan. Dan kali ini saya melihat ada sosok di Golkar Sumsel yang begitu berpengaruh ya, menjadikan banyak calon-calon DPR legislatif di tingkat kabupaten kota, bahkan di provinsi, bahkan di RI. Beliau adalah Pak Kahar Musakir. Pak Kahar ini, iya, Pak Kahar ini kalau di ujung pengabdian dia, karena usia dia di atas 80, ini adalah sebuah ujung pengabdian beliau di dunia politik, peta politik di Sumsel untuk Partai Golkar. Dia mau turun langsung ke Sumsel, ya, memimpin sebagai panglima untuk di pilkada Pilgub Sumsel. Saya yakin Golkar akan mengusung calon gubernur sendiri, karena banyak sekali kader-kader Golkar
yang cukup mumpuni yang selama beberapa tahun terakhir memberikan kontribusi pembangunan bagi Sumatera. Oke. Ya. Nah, ini pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, inilah bentuk rendah hatinya Bung Charmat. Tidak mau disebut sebagai pengawat politik, tapi kita tahu beliau ya sebagai terjangnya di dunia politik udah sangat mumpuni lah. Bung, saya mau bertanya, ini kan ada pasangan yang sudah mendeklarasikan, tapi ada yang belum. Ya. Kalau Bung melihat kasus ini strategi politik pasangan tertentu atau ada hal lain ini kira-kira? Ya. Gimana, Bung? Kalau kenapa yang lain belum nih? Ya ini saya pribadi melihat efek dari kemenangan Pilpres koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya ada Gerindra. Ada Demokrat, ada Golkar dan lain-lain, PAN. Ini masih harmonisnya gitu loh. Situasi politik di Sumsel memandangkan 02 itu sampai angka di atas 62%. Ya, benar. Saya pikir sebagai seorang politikus, mungkin Pak Mawardi melihat ini momentum untuk tidak berserakan tokoh-tokoh di koalisi ini, segera beliau memilih dan memilah siapa-siapa kira-kira yang akan menjadi pasangan beliau. Jatuhlah pilihan kepada Pak Handoyo. Tetapi saya tidak melihat ini sebuah keanehan atau ketidakpercayaan, karena sangat mungkin terjadi koalisi pusat itu lanjut lagi ke provinsi atau kabupaten kota. Yang saya cukup menggelitik pikiran dan perasaan adalah mengapa Pak Mawardi Yahya dan Pak Handoyo begitu cepat mendeklarasikan. Loh, kenapa Bung merasa? Ya, jadi karena bertanya-tanya nih. Begini ya, Bung Surono, saya melihat tidak ada satu tokoh yang begitu menonjol di Sumsel ini. Semuanya merata, semuanya punya kesempatan, semuanya merata, karena kecuali mantan Gubernur Pak Alek Nurdin yang punya prestasi luar biasa selama 2 tahun. Pak Herman Deru lah kita katakan incumbent, beliau sudah membuktikan selama 5 tahun pembangunan pertama dan akan membuktikan lagi di 5 tahun pembangunan berikutnya. Tetapi selain Pak Herman Deru, saya melihat tokohnya tidak ada yang begitu istimewa, biasa-biasa saja. Tetapi semuanya punya peluang yang sama. Jadi sebut saja Pak Mawardi Yahya, kemudian Pak Pradan Sohe, kemudian ada lagi Bupati Musirawas, Ibu Ratna, kader Golkar, kemudian Popo Ali, Oku Selatan, kemudian Pak Heri Amalindo, Bupati Pali, kemudian ada Pak Iskandar, kemudian mantan wakil gubernur kita Pak Ishak Meki. Semuanya punya peluang yang sama hari ini di pemilu 2024. Tetapi karena keputusan sudah diambil oleh seorang Pak Mawardi Yahya bersama Handoyo, maka sekarang tokoh-tokoh ini saya percaya hari ini cukup kental melakukan diplomasi politik, ya, nego-nego politik, lobby politik yang bisa menentukan sikap ke depan. Karena ini walaupun dikatakan masih lama, tapi tahapan pilkada sudah harus segera dimulai di bulan Mei. Tapi saya tertarik yang kata Bung Charmat tadi nih, pengunjung nih, hubungan antara pilpres dengan pilgub. Seberapa erat ini, Bung, kira-kira? Ya, kalau koalisi-koalisi besar yang terjadi adalah ada 3 kubu yang terbentuk, yaitu yang pertama kubunya Indonesia Maju, kemudian kubunya Perubahan, di situ ada Nasdem sama PKB, kemudian yang ketiga PDI Perjuangan dan P3. Tetapi di Sumatera Selatan kita tahu beberapa partai besar masih menseleksi kadernya sendiri gitu loh. Untuk maju ya? Untuk maju. Tapi hasil suara di Pilpres 2024 ini tentu menjadi tolak ukur kekompakan dari koalisi dan konsolidasi semua partai. Nah, Bung, ada satu pasangan yang sedang mendeklarasikan diri. Ini kalau menurut Bung sebuah keuntungan untuk pasangan itu karena start duluan,
atau hal yang lain nih? Sedangkan yang lain belum tahu kapan Pak Deru, Pak Hermansyah, Golkar yang lain-lain. Itu gimana? Logika politiknya begini, ketika ada pelaku politik menyatakan, mendeklarasikan pasangan, artinya mereka menyatakan bahwa mereka lah hari ini yang paling siap. Artinya dengan semua konsekuensi lobby-lobby politik. Artinya mereka pertama sudah menutup kunci komunikasi politik dengan pihak lain. Itu dulu. Artinya ketika ada satu pasangan yang mereka sudah duluan, mereka menyatakan dirinya mereka paling siap menghadapi semua tantangan, menghadapi semua risiko. Risiko politik ini banyak, bukan cuma bicara lobby-lobby politik, siapa pasangan kita, partai mana, kendaraan mana yang akan mendukung dan memenangkan kita, tetapi juga masalah-masalah lain, kehidupan sosial dan hukum. Apalagi mereka semua adalah mantan kepala daerah yang punya historikan sejarah belum tentu bersih gitu loh. Jadi semuanya harus mereka hadapi di depan mata sekarang. Pasti yang namanya musuh-musuh politik akan menggunakan segala cara untuk menggoyang pasangan ini gitu loh. Jadi saya pikir mereka sudah mengambil resiko lebih duluan. Siapa yang bisa mengambil resiko lebih duluan, artinya mereka yang paling siap. Itu betul. Nah, sekarang kita anggap pemilihan tidak berubah waktunya di September. Ya. Kalau menurut Bung Charma bakal muncul lagi deklarasi di bulan apa nih? Ya, kalau saya melihat di 2019, Pak Herman Deru injury time. Injury time loh, benar. Dia melamar Pak Mawardi Yahya. Ya, sebelumnya dia melobi beberapa kepala daerah dan ditolak. Akhirnya Pak Mawardi Yahya. Kemarin kita semua melihat di ruang publik Pak Herman Deru begitu cukup shock dan cukup menyayangkan kenapa harus ditinggalkan. Ibaratnya tuh suami ditinggal istri yang menentukan pilihan lain. Tetapi inilah dunia politik, semua bisa terjadi, dan saya melihat ada beberapa faktor ke depan bagaimana segera terbentuknya koalisi baru ataupun koalisi lama dari pusat. Hari ini tergantung dari lobby-lobby. Lobby-lobbynya masih terus dilakukan. Dan satu lagi tokoh yang pernah ikut Pilgub mantan Wali Kota Palembang, Pak Edi Sentana. Kalau saya melihat beliau ada peluang juga maju untuk jalur independen. Calon independen? Ya, karena kita tahu sendiri Gerindra sudah dikomandoi oleh Pak Mawardi. Tentunya kalau beliau masih punya hasrat politik ingin mengabdi di Sumsel, beliau bisa menjadi calon gubernur dari jalur independen atau menjadi wakil salah satu calon yang mendeklarasikan nanti. Ini Bung, biasa nih kan kalau calon-calon ini kan identik dengan ketua partai ya. Kayak Pak Deru kan ketua Nasdem nih. Nah, Pak Mawardi kita ketua DPP Gerindra nih, yang punya hak untuk mengendalikan partainya. Kalau Bung melihat Golkar, PDI, partai besar ini, kira-kira akan menggunakan ketuanya atau ada kader yang benar-benar dirasakan cocok ini, Bu? Ya, kita harus mengikuti sejarah politik di Sumsel petanya. Kapan ketua Golkar mencalonkan diri jadi Gubernur Sumatera Selatan? Kapan ketua PDI mencalonkan diri jadi gubernur? Kemarin PDI Bu Giri sebagai wakil gubernur. Artinya apa? Itu pun tergantung dari jumlah kursi. Hari ini saya melihat ada sebuah kekuatan besar dalam tubuh Golkar. Ya. Secara lokal di Sumatera Selatan pemenang pemilu. Ya, benar. Secara nasional pun dari 34 provinsi Golkar memenangkan 15 provinsi se-Indonesia. Artinya pemenang pemilu. Dengan kursi terbanyak. Ya kan? Artinya apa? Golkar berhasil mengkaderisasi secara menyeluruh. Nah, tinggal lagi leadership kepemimpinan di tubuh Golkar sendiri. Kalau di tataran nasional banyak sekali calon-calon pemimpin dari tokoh-tokoh nasional. Tapi kalau di lokal kita melihat ada paling saya melihat 5-6 tokoh. Sebut saja ketua partai Bobi, ya, kemudian ada Ibu Anita, mantan ketua DPRD hari ini masih. Kemudian ada Popo Ali, ya, kemudian ada Ibu Ratna, Musirawas, kemudian ada satu lagi, saya bilang ini kartu struk ya. Kartu struk Golkar itu ada di Agung. Saya melihat Agung
putra Pak Kahar, putra mahkota. Saya pikir saatnya hari ini turun ke Sumsel. Saatnya hari ini membuktikan Golkar itu punya kader terbaik. Ya, apalagi Agung punya pengalaman di tingkat nasional sebagai ketua BPK. Kalau Kak Bobi gimana? Bobi ya sangat mumpuni. Ya kan, tinggal lagi hari ini siapa yang menguasai Golkar. Benar. Siapa yang menguasai Golkar, ya kan? Apakah Bobi atau Pak Kahar? Kita sudah sama tahu hari ini Pak Kahar masih sangat kuat gitu. Saya nggak melihat Bobi tidak punya kekuatan, tetapi tidak terpilihnya Bobi hari ini kalah dengan putranya Pak Kahar. Saya melihat saatnya Bobi harus realistis dan harus membesarkan partai daripada membesarkan diri. Bung, saya izin dulu untuk mengulas dari berita-berita yang muncul ya dari media-media yang ada di Sumsel. Saat ini kan bermunculan ada 3 calon gubernur ya. Pak Muardi, Pak Herman Deru, dan Pak Heri Amalindo. Pak Agung. Ya, Pak Agung lah, empat ya, empat yang muncul namanya. Tapi masyarakat ini menilai, oke, mereka ini calon gubernur, tapi mereka menunggu juga calon wakil gubernurnya. Seberapa penting penentuan calon wakil gubernur untuk menjadikan mereka terpilih nantinya, Bu? Di Sumatera Selatan kita tidak terlepas dari kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah kita ini ada beberapa ras dan suku ya yang menguasai suksesi kepemimpinan di Sumatera Selatan dari dulu. Ujiwong, Kamandak Kumbring, Basema, Ilir, Kulu. Jadi ini harus disikapi dengan positif ya oleh calon pemimpin di Sumatera Selatan. Kita tidak pernah bisa menafikan ya kesukuan di Sumsel ini menjadi alat pemersatu yang kuat, bukan alat memecah belah. Setuju, Bung. Jadi kalau kesukuan di Wong Kito ini menjadi alat pemersatu, barang siapa yang bisa, tokoh yang bisa menjatuhkan suku-suku ini, maka dia punya fondasi yang kuat di Sumatera Selatan. Yang dilakukan oleh Bawardi Handojoyo adalah beliau melihat bahwa Bawardi dari Ilir, Handojoyo Basemah dikuatkan oleh Panglima Perang Pak Sadel Usman dari Kumbring. Ya, benar. Ini juga menjadi satu faktor penentu di dalam menentukan wakil ya untuk gubernur. Kalau kita melihat Pak Herman Deru dari Kumbring, ya kemungkinan besar beliau akan bisa saja menurut saya karena garis prediksi lah, Bu. Prediksi ya akan lebih kuat berpasangan sama Pak Nanan ya, Pak Pranan Sohe, atau ini kalau dia keluar dari memperbesar koalisi ya ikut Golkar di dalam koalisi Nasdem ini, maka sesuai kebutuhan daerah ada tokoh hari ini yang bisa menyatukan semuanya, tokoh Jawa. Saya melihat sosok Ibu Anita. Ibu Anita kalau Golkar memutuskan untuk tidak mencalonkan kadernya sendiri menjadi Sumsel 1, artinya Pak Herman Deru bisa melihat Ibu Anita sebagai tokoh Jawa yang menguasai parlemen di Sumatera Selatan ya, dari bawah sampai puncak pimpinan ketua DPR, dan beliau sangat humble dengan seluruh anggota DPRD yang duduk di provinsi yang dari seluruh dapil. Saya melihat sosok Ibu Anita sangat pas dan soft untuk bisa mengalahkan pasangan siapapun jika Herman Deru berpasangan sama Ibu Anita. Karena saya melihat pemersatunya ada di Ibu Anita, ketokohan ini. Jadi posisi wakil gubernur juga memang posisi yang sangat penting. Kalau Pak Heri Amalindo sendiri tentunya beliau hari ini satu-satunya saya melihat sosok calon pemimpin di Sumsel yang gigih ya. Saya melihat 2 tahun bergerak tanpa lelah dan beliau memasang fondasi ketokohan di setiap daerah. Jadi saya pikir tidak ada masalah bagi Pak Heri Amalindo untuk menguasai seluruh titik grassroots di Sumatera Selatan. Tetapi lagi-lagi kita harus melihat dengan real bahwa hari ini jika beliau diusung oleh PDI, beliau harus berhadapan dengan tokoh-tokoh kader-kader dari partai lain yang kursinya pun harus mencukupi 15 kursi. Kalau PDI 9 artinya masih perlu harus 6 kursi. 6 kursi lagi. Saya melihat beliau masih sangat luas di dalam lobi-lobi politik. Saya dengar kabar juga beliau akan dengan
Pak Popo Ali. Ya. Itu alasannya apa sih? Kalau Bu Anita tadi saya sudah dapat gambaran ini, bagus sekali itu. Ya. Kalau bisa Pak Heri memilih Pak Popo? Ya, Popo Ali salah satu bupati yang sangat muda. Ya, sangat muda. Saya tahu persis karena adik tingkat saya di sekolah. Jauh di bawah saya usia. Beliau sosok yang sangat baik ya, karena dari orang tuanya juga mantan bupati. Ya, benar. Dididik dalam dunia politik lokal yang bagus. Mungkin Pak Heri Amal itu belajar dari suksesi Pilpres kemarin. Ya, Gen Z sangat berpengaruh. Kalau Popo Ali bisa kencang, luas, menyisir suara-suara Gen Z yang sampai 40% di Sumsel ini, saya pikir Pak Heri Amal itu menemukan pasangan yang sangat pas dengan Popo Ali. Itu cuma pertimbangannya. Kalau pertimbangan yang lain-lain, ya mungkin dari hal amunisi atau dari segi kesukuan juga tidak begitu terlalu berpengaruh besar. 4 lawang, oke lah, sebagian Basema, sebagian juga ada ulunya. Oke, benar. Kalau gini Bu, 2019 kita 3 pasangan calon, ya, yang maju untuk kita pilih di Pilgub. Ya. Kalau di sini kan masih dinamis ini, belum tentu, belum tentu 3 pasangan calon bisa lebih, bahkan bisa juga kurang. Kira-kira dinamikanya akan sama tidak dengan 2019? Ya, kalau dari segi koalisinya tentu agak berbeda. Agak berbedanya di koalisi pusat sampai koalisi daerah. Tetapi kita lagi-lagi lebih fokus, mari kita lebih fokus kepada kebutuhan di Sumatera Selatan. Kebutuhan di Sumatera Selatan adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan ini menjadi kunci bagi siapa yang akan memimpin Sumatera Selatan ke depan. Siapa pemimpin yang bisa meratakan pembangunan dari Basema, dari Pagar Alam sampai ke Oki, sampai ke 4 Lawang, sampai ke Rupit, sampai ke pelosok-pelosok Banyuasin. Ini perlu tokoh-tokoh yang memang mampu merekatkan tokoh-tokoh kesukuan di setiap daerah. Jadi saya pikir sangat berbeda lah, berbeda. Dan yang paling penting adalah dulu tergabung dalam satu kekuatan Herman Deru Mawardiaya. Ya, benar. Hari ini kekuatan itu sudah pasti terbelah. Itu yang pembeda kedua. Yang ketiga adalah hari ini muncul tokoh-tokoh yang menganggap pecahnya Herman Deru Mawardiaya ini bisa menjadi sebuah peluang bagi calon kepala daerah yang lain untuk maju di Pilgub Sumatera Selatan. Saya pikir. Tapi kalau untuk ini kan kita baru selesai nih Pileg dan Pilpres, akan berpengaruh kuat tidak aroma Pileg dan Pilpres itu di Pilgub ini? Ya kalau dulu kan Pileg duluan baru Pilpres. Kalau sekarang Pilpres dulu baru Pileg. Ya kan artinya apa? Koalisi yang terbentuk adalah koalisi dari pusat dulu. Jadi saya melihat hari ini memang pengaruh ketokohan yang paling utama. Ketokohan ya. Kalau hasil dari berapa kursi itu untuk menentukan persyaratan administrasi. Tapi ketokohan hari ini menjadikan sebuah bukan hari ini saja, dari dulu memang Sumsel identik dengan ketokohan, identik dengan ketokohan. Karena kita ini banyak sekali suku. Daerahnya pun sangat luas. Sumatera Selatan ini terbelah menjadi berapa belas kabupaten yang sangat luas. Artinya perlu leadership tokoh ya, penokohan yang harus diperlukan. Berarti tugas mereka tuh berat sekali Bung yang bakal maju jadi calon itu. Iya, harus disadari betul bahwa kemenangan Pilpres 02 itu bukan murni kemenangan Gerindra atau murni kemenangan oleh salah seorang tokoh. Mawardi, tidak. Buktinya dari segi partai Golkar lebih banyak kursinya memenangkan daripada Gerindra. Jadi kita tidak bisa, saya ngomong apa adanya baik. Iya benar-benar harus ngomong apa adanya baik. Tidak bisa kita klaim bahwa kemenangan Prabowo adalah kemenangan hasil dari buah tangan Gerindra. Oh tidak bisa garis lurus gitu loh. Makanya saya bilang ketokohan seorang Herman Deru masih sangat kuat. Boleh kita cek di seluruh lembaga survei. Ya. Jadi terlepas dari semua plus minus terhadap beliau, biasa itu di dalam politik. Tetapi ini saya melihat banyak tokoh harus bersatu kalau untuk mengalahkan Herman Deru sendirian. Gitu loh. Jadi kalau misalnya terjadi 2 poros besar, artinya terbelah menjadi 2, poros Herman Deru dan poros Mawardiaya. Kita tidak tahu hulus politik ke depan. Benar. Kan bisa 4 pasang, bisa juga cuma 2 pasang. Bisa. Gitu loh. Karena apapun bisa terjadi, apalagi politik ini kan sangat dinamis sekali. Nah Bung, kayaknya kita harus punya waktu khusus deh Bung. Setiap hari Bung harus datang ke sini, kita bikin segmen khusus hari bicara dengan Bung Charma.
dengan RKN. Ya. Tapi ini sebagai penutup podcast kali ini, Bung. Kita tahulah siapapun yang maju itu adalah tokoh-tokoh terbaik dari Sumatera Selatan, pasti, yang punya niat baik untuk membangun Sumatera Selatan. Pasti. Saya minta dari Bung deh, sekarang bukan ke merekanya, tapi ke masyarakat Sumsel. Bagaimana mereka menggunakan hak pilih dengan tepat kepada orang-orang yang akan mencalonkan, tokoh-tokoh yang akan mencalonkan di gubernur. Mencari sosok pemimpin seperti apa sih untuk Sumsel ini? Ya. Kalau kita tanya ke wong Kota Palembang, tentunya wong Kota Palembang akan ngomong siapa yang pacak ngatasi banjir. bener. Kalau kita tanya di wong Selapan, kami milih gubernur siapa yang pacak benerin jalan 20 tahun rusak. Ya kan? Kalau kita tanya ke Banyuasin Sungai, ya siapa yang pacak ngidupin nelayan. Jadi tentu inilah uniknya Sumatera Selatan dengan demografi yang luar biasa, dengan jumlah penduduk yang luar biasa, dengan mata pilih 5 juta. Saya pikir perlu penokohan yang sangat kuat yang bisa menyatukan, ya, yang bisa menyatukan banyak daerah. Tetapi bicara mengenai pemilu, para calon-calon pemimpin kadang-kadang mengabaikan semuanya. Mereka lebih mementingkan hitungan di atas kertas. Yang penting menang. Yang penting menang. Terserah manut caranya, yang penting memenang. Jadi tujuan berpolitik hari ini, Bung Surono, saya melihat karena saya juga baru saja mendampingi istri kalah di pileg. Saya melihat politik itu bukan lagi tujuan utama mensejahterakan atau mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan lagi. Politik itu hari ini adalah berebut kesempatan, berebut mengambil kesempatan. Apa kesempatannya? Kekuasaan. Yang kedua, berebut berbagi bergen, berbagi kekuasaan. Itu politik. Jadi saya tidak melihat sedikit, ya, saya melihat cuma sedikit sekali di Sumsel ini seorang tokoh, ya, yang betul-betul bertujuan politik untuk mensejahterakan dan untuk mencerdaskan. Semuanya hanya untuk kekuasaan, semuanya hanya untuk berbagi kekuasaan. Saya pikir itu kesimpulan dari saya. Perlu proses pencerdasan yang matang, melibatkan semua pihak, akademisi, aktivis, tokoh-tokoh politik, perlu kesadaran yang komprehensif. Kalau tidak punya kesadaran yang komprehensif semuanya, maka beginilah kehidupan demokrasi di Sumatera Selatan. Aduh, subhanallah, itu pernyataan yang sangat bermakna sekali, dan saya harap para pengunjung dari ruang tamu Rumah Kebaikan dapat meresapinya. Karena apa yang dikatakan Bung Charma tadi adalah cerminan bagaimana nanti kita sebagai masyarakat Sumbaksel, Sumatera Selatan akan menggunakan hak pilih untuk memilih pemilihan gubernur Sumatera Selatan 5 tahun ke depan, yang akan menjadi pemimpin kita. Yang kamu yakini pilih, sudah itu baik. Yang kamu yakini pilih. Tapi benar kata Bung tadi, cek dulu dong. Ya, track recordnya semuanya. Yang pasti tetap sabar, karena kami akan undang lagi Bung Charma ke sini. Kita bikin sesi khusus hari apa ngobrol bareng Bung Charma. Saya tutup dulu untuk kali ini podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih, Bung. Ya.